Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ilmisbah ACSHI mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan makalah ketujuh dengan topik dengan bahasan data dan instrumen. Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Data ini harus akurat, relevan, dan up-to-date. Urgensi data. Fungsi data sebagai dasar untuk menjawab secara objektif rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Fungsi data memaksa peneliti harus fokus dalam upaya pengumpulan, pengolahan, serta pengelolaan data. Data penelitian sangat berpengaruh dalam menentukan kebenaran temuan dalam suatu penelitian. Data yang lengkap akan memperluas dan memperdalam analisis. Data yang tidak lengkap, kurang lengkap, akan mengurangi kedalaman analisis dan bobot keilmuan suatu penelitian dan menyebabkan dangkalnya analisis penelitian tersebut. Macam-macam data. Data dilihat dari jenisnya, ada data kuantitatif, kemudian data kualitatif, kemudian data dari teknik memperolehnya. Kita lihat di sini ada primer, sekunder, dan online. Kemudian cara pengumpulan data ada studi pustaka dan studi lapangan. Alat atau teknik pengumpulan data, jika dilihat dari tempatnya, bisa dibagi menjadi natural, laboratorium, rumah, dan lain-lain sesuai dengan lokasi penelitian. Sumber data, kemudian data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya bisa melalui interview, kuesioner, observasi, dan dokumenter. Interview atau wawancara adalah sebuah metode memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa instrumen. Teknik ini dipakai pada studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Apabila jumlah responden sedikit sedangkan peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam, wawancara dapat dilakukan secara face-to-face maupun menggunakan media. Cara wawancara yang baik dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah situasi wawancara, waktu, kemudian tempatnya, kehadiran pihak lain, serta sikap masyarakat. Kemudian responden, karakteristik sosial, mampu menangkap pertanyaan dan menjawabnya. Alat perlengkapan berupa recorder, pena, buku, daftar responden, dan lain-lain. Isi wawancara yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang sukar dan sensitif atau mengkhawatirkan bagi responden. Pewawancara juga harus mempunyai skill dalam mewawancarai, pengendalian situasi, menguasai masalah penelitian, dan komunikasi yang baik. Jenis-jenis wawancara berdasarkan terarah atau tidaknya wawancara dibagi menjadi terstruktur atau sistemik, kemudian tidak terstruktur atau terarah. Kemudian berdasarkan subjek dan objek bisa dilihat adalah wawancara individu kepada individu, kemudian individu kepada kelompok, kelompok kepada individu, atau kelompok kepada kelompok. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden. Pertanyaan atau pernyataan bisa bersifat tertutup, bisa terbuka, bisa diberikan langsung, bisa dikirim via pos atau melalui internet. Isi angket harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Teknik ini digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.
Bentuk isi angket. Angket langsung dilakukan secara tertutup. Angket yang dirancang untuk merekam data tentang keadaan yang dialami responden sendiri dengan memberikan alternatif atau jawaban. Kemudian angket tidak langsung dilakukan secara tertutup. Angket yang dibuat dengan alternatif jawaban mengenai apa yang diketahui responden terhadap objek penelitian. Kita lihat sini perbandingan antara angket langsung dan angket yang tidak langsung. Selanjutnya, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dengan menggunakan panca indera, mengandalkan pengamatan dan ingatan. Kriterianya, pengamatan digunakan dalam penelitian dan direncanakan secara sistematik. Pengamatan berkaitan dengan tujuan penelitian. Kemudian, pengamatan harus dicatat secara sistematik dan pengamatan dapat dicek dan dikontrol validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya adalah dokumenter. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosiologi, antropologi, atau menelusuri data historis, seperti dokumen pribadi, catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan seperti buku harian, autobiografi yang belum diterbitkan, dan surat pribadi. Selanjutnya kita masuk ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian sebenarnya didesain untuk sebuah tujuan dan tidak digunakan di penelitian yang lain. Karena tujuan dan mekanisme kerja pada tiap teknik penelitian akan berbeda-beda. Maka dari itulah susunan satu instrumen akan berbeda dengan instrumen yang digunakan untuk penelitian yang lainnya. Jika kita memilih pendekatan penelitian kuantitatif, maka pemahaman atas validitas dan reliabilitas instrumen adalah syarat mutlaknya. Instrumen yang akan digunakan pada penelitian kuantitatif hendaknya diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Apalagi dalam penelitian kuantitatif, hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas bisa merubah jumlah pertanyaan atau pernyataan yang kamu uji atau yang kita uji. Hal ini karena dimungkinkan ada pernyataan atau pertanyaan yang hasilnya tidak valid atau reliabilitasnya rendah. Kemudian syarat-syarat instrumen penelitian. Yang pertama tentu saja harus akurat. Akurat ini berkaitan dengan validitas. Yang kedua persisi. Persisi lebih berkaitan dengan reliabilitas atau kemampuan instrumen dalam memberi kesesuaian bila hasil pengulangan pengukuran. Kemudian sensitif. Kepekaan. Sensitivitas berkaitan dengan penggunaan instrumen untuk mendeteksi variabel yang mengalami perubahan. Sehingga semakin kecil perubahannya, maka instrumen yang digunakan juga harus semakin peka. Kita lihat jenis-jenis instrumen jika dikaitkan dengan metode dan tujuan pengungkapannya. Jika metodenya adalah kuesioner, maka jenis instrumennya tentu saja kuesioner itu sendiri atau soal tes. Kemudian lembar perintah, daftar cocok atau checklist. Jika metodenya wawancara, maka jenis instrumennya adalah pedoman wawancara. Ada angketnya, ada daftar checklistnya, ada inventory. Begitu juga dengan dokumentasi. Jenis instrumennya, daftar dokumen, daftar cocok atau checklist, tabel, dan lain sebagainya. Pentingnya analisis kualitas alat pengumpul data. Kualitas pengumpul data, kemudian kualitas instrumen penelitian adalah ada 3 hal yang berhubungan erat di sini. Kualitas hasil penelitian,
kualitas pengumpul data, kualitas instrumen penelitian. Kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data akan menghasilkan hasil penelitian yang baik. Kualitas instrumen penelitian adalah kualitas yang berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Sementara kualitas pengumpulan data, kualitas yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Demikian saja presentasi pertemuan atau mata kuliah pertemuan ke-7 dengan materi data dan instrumen. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dilengkapi bagi teman-teman semua dan bimbingan dari Ibu dosen. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.